Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang menghormati Bapak Capai dan Pak yang tadi, Kepala SMA Negeri Batalasari, yang menghormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang menghormati Bapak Ibu Guru dan staf SMA Batalasari, Bapak Ibu yang menghormati, inilah sebelum acara briefing atau rapat dinas pada kesempatan pagi hari ini kita mulai, kita mengucap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dalam keadaan sehat. Yang kedua, selawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang merupakan panutan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat dinas pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 18 Januari 2021, mengambil acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan rapat dinas yang langsung dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga informasi, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Baik yang kami hormati, baiklah acara rapat dinas pada kesempatan pagi hari ini kita awali bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan acara yang berikutnya adalah pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah yang menghormati Bapak Joko Irianto, MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan rapat koordinasi setiap 2 minggu sekali. Dan tak lupa salat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ibu dan Bapak yang hormati, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semuanya, baik secara langsung di ruangan ini maupun yang melalui Zoom. Karena kemarin ada dari rekan-rekan Wasek, apakah semua masuk, apakah tetap WFA, mengingat pembatasan kegiatan masyarakat, saya memberikan saran yang WFO tetap WFO, yang WFA, namun rapat tetap harus jalan. Makanya ada 2 media yang digunakan, tatap muka langsung dan yang kedua melalui Zoom. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi ini tidak bosan-bosannya kita diimbau untuk selalu mengikuti dan melaksanakan protokol pencegahan dan penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini juga belum reda, apalagi setelah liburan kemarin juga masih ada peningkatan, bahkan hari kemarin rekor tertinggi kalau tidak salah untuk nasional. Ibu dan Bapak yang kami hormati, yang pertama, mumpung masih ingat, saya ucapkan terima kasih pada tim Pramuka yang kemarin telah melaksanakan bakti sosial berupa kerja, yaitu kerja bakti
peninggian bentung ya di Pekauman, karena beberapa hari kemarin sempat meluber. Kita diminta dari Muspeka Kecamatan Losari untuk berpartisipasi dalam dimotori oleh Pak Karudin, kemudian di kepramukaan Pak Handika dan Mas Nasikin kemarin sudah melaksanakan kegiatannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian informasi yang lainnya Bapak Ibu, semester kedua ini waktunya sangat sempit sekali, apalagi untuk kelas 12. Untuk itu monggo untuk proses kegiatan belajar mengajar untuk kelas 12 mohon untuk bisa dimaksimalkan, tentunya dengan meningkatkan efektivitas PJJ, kemudian KPM penilaian dan sebagainya, utamanya dan kelas 12, termasuk yang kelas 10-11, jangan sampai nanti terjadi seperti kemarin lagi, kita di deadline hari-hari terakhir menjelang pencetakan rapot, kita masih ada banyak masalah dengan siswa. Mumpung ini baru 2 minggu berjalan, silakan Bapak Ibu segera berkoordinasi dengan para siswanya, dengan para wali kelas, utamanya adalah anak-anak yang atau para siswa yang sampai hari ini belum bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan perencanaan Ibu dan Bapak semuanya. Kemudian informasi yang lainnya terkait dengan supervisi, insya Allah bulan depan ini Februari sudah akan dimulai, karena mengingat mungkin efektivitas pembelajaran untuk kelas 12 hanya berlangsung Januari Februari dan mungkin nggak tahu nanti Maret itu masih ada waktu enggak ya, sehingga untuk supervisi pembelajaran supervisi KPM akan segera dilaksanakan. Kemudian ada beberapa informasi yang terkait kedinasan yang dari dinas provinsi, yaitu terkait dengan saya nggak bisa share screen ya. Oh dari jenengan. Oh iya. Oke. Baik, nggak usah di share screen aja ya. Terkait dengan informasi dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, Ibu dan Bapak semuanya, jadi di sini disampaikan pesan Pak Ganjar, dalam pandemi yang semakin menekan kita perlu mencari jalan yang tidak bisa kita lewati, tidak biasa kita lewati. Jadi harus ada terobosan-terobosan agar kita itu bisa mencari solusi yang terbaik mengatasi pandemi ini. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu harus kok ini tidak tatap muka kok masih PJJ terus ya. Saya melihat tadi malam dan alhamdulillah ini setelah 2 minggu saya, bukan berarti saya isolasi mandiri begitu ya, tapi 2 minggu ini memang sepertinya kesehatan saya agak drop begitu ya. Alhamdulillah ini sudah mulai membaik. Tadi malam ketika saya lewat di alun-alun Brebes itu ternyata luar biasa. Jam 11 malam masih banyak warung-warung tenda itu yang masih buka. Ini berbeda sekali dengan di lingkungan kami Bapak Ibu. Di sana jam 7 Satpol PP sudah keliling. Ya, semua dibubarkan. Langsung lampu-lampu dimatikan. Itu di warung-warung, di rumah-rumah makan. Ya, sehingga pembatasan kegiatan masyarakat ini benar-benar sangat dijalankan di Solo Raya. Ini yang kemudian membuat pandemi ini tidak akan segera berakhir, karena mohon maaf saya tidak berarti yang kemarin Brebes itu berulang tahun ke 343 atau kebalik ya, atau 343 saya tidak hafal. Hari ini, saya pikir tanggal 17. Artinya di hari ulang tahunnya itu saja kondisi kegiatan, dan Brebes termasuk salah satu yang harus melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ternyata belum bisa terlaksana dengan baik. Ini yang menyebabkan pandemi ini tidak akan segera berakhir. Kemudian beberapa kebijakan pendidikan Bapak Ibu di semester genap ini tadi saya akan sampaikan pembatasan kegiatan masyarakat
meskipun baru dalam skala waktu pendek 11 sampai 25, kemudian akan dievaluasi penundaan tatap muka ya awalnya sampai 17, tapi Dinas Provinsi menyampaikan sampai tanggal 31 Januari kalau tidak salah. Kemudian optimalisasi PJJ, kemudian pengendalian mobilitas pendidik. Ya, mestinya saya tidak boleh bolak-balik itu, tapi karena di masyarakat juga ada kegiatan, saya di sana juga masih kemarin sampai akhirnya saya nggak berkunjung ke Pak Lurah, tapi Pak Lurah yang datang ke rumah saya karena mengingat waktu yang harus diefektifkan. Kemudian terkait dengan pungutan Bapak Ibu, kita sudah tidak menyelesaikan pungutan khususnya uang komite, sebetulnya termasuk keuangan tahun yang lalu. Namun demikian, kalau keuangan yang tahun lalu kita loskan, itu kita mau bayar utang dari mana? Untuk itu Bapak Ibu, mohon untuk tidak memprovokasi siswa bahwa sekarang sudah bebas begitu ya. Artinya biarkan jalan apa adanya, kami yang akan menangani. Kalau para siswa semuanya itu masih punya kemampuan untuk melunasi utang-utang tahun yang lalu, ya kita terima. Namun kalau tidak mampu, kita akan melakukan koordinasi. Kemudian sumber pembiayaan itu kan dari POS dan BOP. Untuk tahun 2021 ini masih dimungkinkan untuk GTT PTT dibayarkan dari BOP. Ya. Namun ke depan mungkin tidak lagi akan dilakukan pembayaran melalui BOP. Ya. Kemudian terkait dengan optimalisasi PJJ Bapak Ibu, sekali lagi perlu dikembangkan inovasi pembelajaran ya, sesuai dengan kemampuan Ibu dan Bapak guru. Kemudian mendorong guru untuk kreatif, mengembangkan materi. Tadi malam itu ada share dari MKKS dan dari Pak San Sekal Katsabdin, kemudian saya lanjutkan ke Ibu dan Bapak melalui grup WhatsApp kedinasan. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu diminta tetap sabar, ya, tetap sabar. Meskipun banyak usulan, Bu, ya dicoba dan sebagainya. Tetapi kemarin sudah kita melakukan beberapa uji coba, ternyata ada penyebaran COVID lagi, ada klaster-klaster baru, sehingga uji coba pun diberhentikan. Terkait dengan penanganan GTT PTT, Bapak Ibu, khususnya GTT, bahwa tahun ini ada P3K yang pesertanya adalah GTT dari sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah punya NUPTK. Ya. Kemarin juga sudah dibahas kenapa yang PTT, yang PTT itu belum ada kesempatan. Sekali lagi regulasi tahun ini adalah untuk GTT, sehingga regulasi untuk PTT sampai saat ini belum ada, sehingga dikhususkan untuk guru tidak tetap, kalau tidak salah sekitar 1 juta. Ya. Berarti tidak ada kesempatan untuk PNS. Justru sebetulnya bagi yang usianya di bawah 35 tahun, ini batu loncatan menuju ke CPNS. Ini untuk mengantisipasi ibu dan bapak guru yang usianya sudah lebih dari 35 tahun sampai 59 tahun. Jadi diberi kesempatan mengikuti P3K yang standar honor gajinya sama dengan PNS. Karena kebijakan Undang-Undang ASN tidak memungkinkan seorang yang usianya lebih dari 30 tahun itu untuk mendaftar sebagai CPNS. Kalau mau dirubah berarti harus mengubah undang-undangnya dulu. Ya. Padahal mengubah undang-undang itu tarik ulurnya sangat berat sekali. Ya. Sekali lagi siapa yang bisa mengikuti seleksi adalah guru, kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan adalah guru GTT baik di negeri maupun di swasta, ada di Dapodik dan punya NUPTK kalau tidak salah. Ya. Kalau nanti ada perubahan yang lain terkait dengan NUPTK, ya saya mohon untuk diikuti kebijakan itu. Tapi sementara ini adalah seperti itu. Nah, setelah nanti kemarin di
Vikon itu disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Provinsi. Berarti kalau Bapak Ibu nanti mendaftar P3K, ada 3 kali kesempatan untuk tes. Sekali tidak lolos, diharapkan bisa lolos di tes kedua. Tidak lolos tes kedua, diharapkan selesai di tes ketiga. Harapannya begitu. Namun toh kok yang ketiga kalinya kok juga tidak lolos. Kemarin itu ada warning begitu, lampu kuningnya. Silakan Bapak Ibu yang GTT itu angkat kaki begitu. Wah, kok kejemen gitu ya. Ya, kok kejem sekali karena regulasinya juga belum ada. Nanti GTT PTT itu mau digaji dari mana? Maaf GTT, maaf, yang PTT maksud GTT. Jadi harapannya ini untuk menuntaskan GTT bisa menjadi peserta P3K gitu. Tapi kita pikir nanti aja, nanti mungkin kebijakan juga akan berubah lagi. Jadi artinya kebijakan berubah lagi, kalau masih ada GTT belum lulus, masih kita perlukan, kita sangat membutuhkan ya, email kita seorang tidak menyampaikan jadi itu syarat-syarat Bapak Ibu sudah lebih paham tentang bagaimana mendaftar sebagai P3K, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian terkait dengan materi ujian, ada kompetensi teknis, ada tes bagas skolastik atau penalaran, kemudian manajerial, sosial kultural, dan nanti ada wawancara. Cuma untuk wawancaranya itu tidak wawancara langsung, tetapi wawancara tertulis. Jadi nanti ada pertanyaan, kemudian Bapak memberikan jawaban, yang kemudian jawaban itu akan dikoreksi oleh panitia penerimaan P3K. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu yang punya kesempatan mendaftar, silakan belajar dengan sungguh-sungguh, berharap tidak perlu sampai ke tahap 2 dan 3, bisa semuanya lulus di tahap yang pertama. Masalah penempatannya dipikir belakang, apakah saya kembali ke sekolah ini, apakah ke sekolah yang lainnya, itu nanti cabang dinas dan dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang akan mengatur. Kalau di sini kelebihan maka akan dialihkan ke yang lainnya. Itu masalah nanti penempatan. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah ada berita untuk mulai mengisi itu. Kalau yang kepala sekolah itu LHKPN. Untuk yang Bapak Guru kan ya saya sudah lupa itu. Ya pokoknya katanya dengan pajak gitu lah. Dan harta kekayaan ibu dan bapak itu sekarang semua wajib dilaporkan. Kalau tidak nanti Bapak Ibu kena denda. Saya sendiri karena baru pertama, saya lupa, mungkin nanti masuk para tempat masih ingat akun dan password saya, karena yang tahun kemarin saya belum bisa untuk masuk ke sana karena saya mulai Maret, sedangkan batas pengumpulan itu per Februari. Tetapi akun saya waktu itu sudah ada. Ya, cuma saya kemarin mau mencoba itu kok lupa akun saya dan password saya. Kemudian sekali lagi berikanlah yang terbaik. Kemudian dari klaster di satuan pendidikan, memang sampai saat ini belum ada klaster-klaster pendidikan yang dimunculkan, karena khawatir kalau dimunculkan itu berimbas ke masyarakat gitu ya. Tetapi sebelumnya ada 1-2 sekolah yang kebetulan di dalamnya itu ada klaster COVID-19. Bapak Ibu yang barangkali baik di keluarga maupun termasuk Bapak Ibu sendiri diam-diam ternyata terkena COVID tapi tidak melapor ke dinas dan sekarang sudah sembuh, bersyukur dan berbahagialah. Dan silakan berbagi. Ya, silakan Bapak Ibu donor plasma. Ya, silakan Bapak Ibu yang sembuh dari COVID-19, silakan donor plasma darah untuk membantu saudara-saudara kita yang terjangkit atau terkena wabah COVID-19. Ya, kalau donor darah itu bisa 2 bulan sekali sekarang,
Tapi kalau plasma itu bisa 2 minggu sekali. Ya, tidak diambil sejumlah seperti kalau donor darah 2 bulan. Ya, diambil, saya nggak tahu hanya 100 cc atau berapa. Kalau donor itu kan sekitar 350 cc. Kalau sesuai dengan berat badan saya. Jadi justru yang sudah sembuh dari penyakit COVID, silakan berbagi dengan donor plasma. Ya. Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kemudian untuk ke depan Bapak Ibu, saya dulu pernah berjanji kita akan memulai setiap hari berdoa Bapak Ibu. Di ruang ini, berapapun isinya, kita berdoa. Untuk itu termasuk mungkin menggunakan kata-kata motivasi atau kata-kata bijak. Mulai besok pagi kita akan mulai. Ya, jadi nanti ada satu yang memimpin, tidak harus kepala sekolah. Nanti di jadwal yang pertama mungkin nanti rekan Pak Kasek dan Pak Balil selaku KTU nanti. Nggak tahu nanti jadwalnya hari apa. Kalau besok ada yang WFH, ada 2 Wakasek yang WFH, silakan besok sudah ditentukan siapa yang memulai. Di sini hanya membuka, kemudian baca aja kata-kata motivasi, berdoa, selesai tutup saja. Mungkin hanya butuh 2-3 menit. Adapun yang lainnya masuk di perjalanan tidak masalah. Ya, yang penting jam 7 sampai maksimal 7-5 menit yang memimpin sudah masuk ke ruangan ini, kemudian buka, salam, kemudian kata-kata motivasi, kata-kata bijak, ya syukur kalau bisa yang ambil dari kita yang muslim-muslim aja lah gitu ya. Dari non-muslim tidak apa-apa, tetapi sebaiknya kata-kata bijak yang dari kita kalangan muslim, kemudian dilanjutkan dengan berdoa selesai. Sehingga kalau kita awali kegiatan itu dengan berdoa, insya Allah akan membawa manfaat dan barokah buat kita semuanya. Ya. Kemudian selanjutnya nanti dilanjutkan dengan Bapak Ibu Guru. Hari ini sudah harus bisa menentukan besok siapa. Ya. Sehingga besok tidak ada yang alasan ngalor ngidul, saya belum siap dan sebagainya. Atau dalam minggu itu sudah bisa ditentukan hari Senin sampai Jumat ini siapa saja. Ya, kalau di guru di sini ada sekitar guru karyawan ada 60-an begitu ya. Itu 2,5 bulan sekali baru nanti kegiliran lagi. Itu pun kadang-kadang nanti kelewat itu. Jadi itu yang penting kita semangat, tetap jaga kesehatan. Tadi pagi ada yang izin, tidak perlu saya sebutkan, Pak, mohon izin Pak, anak saya nggak ada yang ngomong gitu ya, rewangnya sakit gitu ya. Padahal Bapak Ibu dulu berjanji kan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Dulu pernah saya sampaikan ya Bapak Ibu, saya ketika istri saya dapat tugas belajar di Bandung, anak saya yang besar baru kelas 2 SD, yang kecil yang sekarang kelas 3 SMA itu baru 3 tahun. Itu setiap hari saya bawa ke sekolah pulang pergi. Ya, saya bawa dan alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan dengan yang lain, Bu Emma barangkali terkait dengan informasi kurikulum dan lain-lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Herianto SPDMPD selaku Kepala SMA Desa Talasari, yang terhormat Bapak Holil Dr. Rasulil selaku Kepala TU, yang terhormat rekan-rekan Wakasek, rekan-rekan guru dan karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, supervisi guru dan karyawan. Untuk tahun ini, supervisi tidak hanya untuk guru,
tetapi untuk karyawan juga. Untuk supervisi guru dan karyawan akan dimulai pada tanggal 8 Februari. Jadwal bisa minta tolong Mas Waidi untuk dibagikan. Ini jadwal untuk Bapak Ibu guru, ini jadwal untuk guru karyawan. Untuk karyawan, untuk guru dan karyawan. Karyawan berarti tata usaha, Pak. Jadi kalau Pak Holil double. Itu jadwal sedang dibagikan. Mohon Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan perangkat mengajar. Kemudian sebelum supervisi silakan konsultasi dengan supervisornya. Bisa kalau misalkan secara online itu berarti supervisornya dimasukkan menjadi peserta pembelajaran. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai AKM Bapak Ibu. AKM akan dilaksanakan untuk kelas 11. Alhamdulillah kemarin kita sudah penarikan data AKM pada hari Rabu dan Kamis 2 hari. Itu kemudian nanti akan dipilih secara acak 45 siswa dan pelaksanaannya untuk AKM dijadwalkan awal Maret. Tetapi sampai hari ini belum ada jadwalnya. Itu akan saya bacakan panitia AKM. Penanggung jawab Bapak Joko selaku Kepala Sekolah, Ketua Ibu Emma, Sekretaris Ibu Eka, Bendahara Ibu Carsina, Pengawas Pak Holil, Pak Furkon, Pak Tarutin, Pak Kasori, Bapak Guno, dan Satria Bagus. Proktor Bapak Faisal, Teknisi Bapak Subar dan Bapak Waidi, Konsumsi Ibu Roheni dan Ibu Delin, Pembantu Umum Ibu Fatihah dan Bapak Al-Mubarak, Kebersihan Bapak Ismail dan Pak Sehari, Keamanan Ahmadi dan Saiful Bahri. Itu kegiatan untuk kegiatan AKM di bulan Maret. Kemudian simulasi AKM di awal Februari, panitianya Ketua Bapak Joko, Wakil Ketua Ibu Emma, Sekretaris Ibu Eka, Bendahara Ibu Roheni, Proktor Pak Faisal, perlengkapan Ibu Subar, Teknisi Bapak Waidi, Konsumsi Ibu Carsina, dan Ibu Tuti, kemudian pembantu umumnya Bapak Ismail. Itu kegiatan AKM. Kemudian informasi yang selanjutnya, yang ketiga, mengenai ujian sekolah. Jadi AKM Bapak Ibu itu ditujukan untuk kelas 11. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu wali kelas 11 untuk menyampaikan ke siswanya untuk persiapan AKM. Kemudian kelas 12 tetap ada ujian sekolah. Ujian sekolah pelaksanaannya sesudah AKM berlangsung. AKM akan berlangsung di bulan Maret, berarti ujian sekolah sesudah AKM, berarti kemungkinan akhir Maret atau awal April. Dan sampai hari ini juklak untuk ujian sekolah belum ada. Biasanya sudah sampai di awal bulan Januari, tetapi ini belum ada juknis untuk ujian sekolah. Untuk persiapan dimungkinkan ujian sekolah itu Bapak Ibu guru membuat soal sendiri. Dan karena kondisi masih seperti ini, itu hampir seluruh sekolah menyiapkannya dalam CBT Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu guru kelas 12 selain mengoptimalkan pembelajaran di kelas 12 juga menyiapkan soal ujian sekolah CBT yang disiapkan kisi-kisi Bapak Ibu, kisi-kisi soal
soal dan kunci jawaban. Semua mapel untuk kelas 12 ada 15 mapel. Tuh. CBT jumlah soalnya menyesuaikan tahun lalu nih Bapak Ibu. Kalau kimia 40 dan seterusnya nih Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu memahami, silahkan dipersiapkan sehingga kalau nanti di awal Februari jumlahnya sudah ada, Bapak Ibu guru sudah siap dengan soalnya, tinggal tim untuk memasukkan ke learning itu. Demikian informasi dari kurikulum, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha. Ada sedikit informasi berkaitan dengan sarana-prasarana. Yang pertama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun 2021 bagi guru mapel maupun kebutuhan lab komputer dalam meningkatkan proses pembelajaran. Silakan diusulkan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang harus kita ingat dari semua pemenuhan kebutuhan ini, kita berdasarkan skala prioritas, artinya tidak semua keusulan dari Bapak Ibu Guru bisa kami tampung. Ya, saya ingatkan lagi, ini skalanya prioritas. Yang kedua, dengan perubahan sedikit desain di aula lobi depan yang sedikit sangat mengganggu karena penerangan yang sedikit kurang terang, yang tadinya terang sekarang agak redup. Ini yang saya ingin sampaikan, itu ada perubahan yang tadinya kita bisa melihat keluar, melihat ikan, sekarang tidak bisa karena itu ditutup. Ya, ditutup tembok. Tembok ini nanti akan kami desain menggunakan HPL yang nantinya akan ada tulisan pemerintah Dinas Provinsi Jawa Tengah, maaf, ya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, kemudian di tengahnya ada logo. Setelah itu di bawahnya ada tulisan SMA Negeri 1 Losari. Kemudian di bawahnya sedikit desain untuk mempercantik tampilan. Nah, tujuannya tadi untuk memperindah di aula depan. Oleh karena itu, kami sekali lagi minta maaf bila mana ada sedikit gangguan dalam proses pengerjaannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Joko Herianto, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah,
serta KPU Pak Khalid. Yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan tata usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit informasi. Barangkali ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, wabil khusus wali kelas 12. Sesuai dengan informasi beberapa minggu yang lalu terkait dengan foto ijazah Bapak Ibu, alhamdulillah masih ini berlangsung. Kami lakukan kegiatan foto 1 hari 1 kelas, yang dimulai kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, kelas IPA, dan sekarang insya Allah hari ini itu kelas 12 IPA 1. Barangkali ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang ngajar kelas 12. Kalau kemarin-kemarin di semester 1 mungkin Bapak Ibu sulit sekali untuk menemui anak yang sama sekali tidak on di dalam kegiatan KPM. Ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Nanti setelah foto bisa anak itu dipanggil, ditanya, ada apa kemarin kok nggak nongol di KPM? Silakan, itu dimanfaatkan Bapak Ibu. Saya memberikan peluang untuk Bapak Ibu yang pengen ketemu anak-anaknya yang kemarin tidak aktif di dalam KPM. Juga mungkin untuk Bapak Ibu wali kelas, monggo barangkali pengen ketemu, ngobrol-ngobrol, karena di semester ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, waktunya cukup sedikit. Kita harus betul-betul memberikan freshing, Bu, kepada anak-anak kita kelas 12 supaya tetap mereka mau aktif belajar. Ya, kemarin juga saya manfaatkan ketika ada momen itu, saya memberikan motivasi pada anak-anak yang mana walaupun pembelajarannya online, tetap saya berharap anak-anak itu ketika mengikuti pembelajaran sudah mandi, Bu, sudah mandi, sudah resik, sudah cantik, sudah gagah lah. Bukan masih gelelengan, masih rebekan, ngerokena, atau membaca kiriman-kiriman dari Bapak Ibu. Kemarin saya tak contohkan suatu pembanding, mohon maaf kalau salah. Ibarat kita kalau makan sama semuanya, tapi ketika kita ambil piring ternyata piringnya masih kotor. Kalian mau melanjutkan ambil nasi, sayur apa enggak? Anak-anak menjawab enggak, oh. Nah, sama. Ketika ilmu itu dikirim oleh Bapak Ibu, tapi kamu masih rebekan, masih ucek-ucek, maaf mungkin pakaiannya masih baju tidur. Kayaknya ilmunya pun males untuk masuk ke kamu. Karena kamu pun mendengarnya sambil gelelengan, apalagi disambi-sambi dengan WhatsApp yang lain. Aduh, boro-boro 10% masuk sudah alhamdulillah. Jangan-jangan lewat saja begitu. Salah satunya kemarin saya seperti itu. Jadi saya motivasi supaya anak-anak tetap dalam mengikuti pembelajaran online dalam kondisi yang sudah siap. Duduk manis, sudah sarapan, sudah dandan, sudah walaupun tidak ada yang tahu. Saya seperti itu Bapak Ibu. Monggo lah. Ini masih ada 3 kelas dan hari ini insya Allah kelas 12 IPS 1. Barangkali nanti Bapak Ibu pengen ketemu tinggal panggil aja, setelah foto panggil, ngobrol-ngobrol, diajak dimotivasi. Begitu juga dengan Bapak Ibu wali kelas. Nah itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan informasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Emma, Pak Burkon, dan Pak Darudin yang sudah menyampaikan informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kami selaku wakil humas, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kemarin seperti yang kita baca di WA bersama, bahwa ibunda dari Mas Evin kemarin dirawat, terima kasih Bu Haji, dirawat di Rumah Sakit BPSD Yogyakarta. Kita berdoa mudah-mudahan beliau